Di dunia modern, salah satu ideologi yang paling menonjol dan berkembang pada tahun 50-an adalah ideologi sosialisme Arab. Sosialisme Arab ini pada dasarnya bersumber atau berakar pada sistem pemerintahan yang dibangun oleh Muhammad Ali, yaitu sistem pemerintahan militer atau etatisme di Turki yang didukung dengan suatu sistem ekonomi. Sosialisme Arab ini mula-mula berkembang di Mesir, kemudian merambat ke Suriah, kemudian ke Irak, dan kemudian di negara-negara Islam pada wilayah Maghribi atau sebelah barat di pantai utara Afrika. Sosialisme Arab itu bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan kemakmuran. Tetapi kebetulan negara-negara yang menganut sosialisme Arab itu tidak memiliki satu kekayaan yang besar, kecuali di Aljazair dan juga di Libya. Berbeda dengan negara-negara monarki dinasti yang dianugerahi dengan kekuasaan sumber daya mineral berupa minyak dan gas bumi. Nah, di bawah sistem sosialis yang pada dasarnya menempatkan negara dalam peranan sentral itu bertentangan dengan sistem ekonomi liberal dari barat. Sementara itu, negara-negara itu pada dasarnya dikuasai oleh modal asing. Dan sosialisme Arab itu menolak modal asing sehingga terjadi clash dengan kekuatan kapitalisme dunia. Ini merupakan hambatan yang kedua. Sehingga karena itu maka negara-negara sosialis Arab itu gagal di dalam menciptakan kesejahteraan. Bahkan yang timbul adalah korupsi yang disebabkan karena etatisme itu. Sehingga karena itu timbul pemberontakan-pemberontakan yang dimulai dari Tunisia dan kemudian merambat ke Mesir. Dan kemudian yang sekarang itu di Syria. Sosialisme Arab ini mendapat tentangan dari dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok Salafi, yaitu yang berusaha untuk menerapkan satu sistem hukum syariah yang murni berdasarkan suatu paham Islam yang murni, yang menentang sekularisme dan juga menentang westernisasi. Yang kedua adalah kelompok Islamis yang dipelopori oleh Ikhwanul Muslimin. Tujuan dari Ikhwanul Muslimin adalah menciptakan atau mendirikan negara Islam dalam arti negara yang menerapkan sistem hukum Islam. Namun demikian, kelompok Ikhwanul Muslimin ini sebetulnya hanya free rider saja dari gerakan rakyat yang menentang sistem sosialisme Arab yang telah menimbulkan kemiskinan dan korupsi itu. Ketika kelompok Ikhwanul Muslimin itu berhasil memenangkan pemilihan umum di Mesir, maka yang ditonjolkan itu adalah program Islamisasi melalui penerapan hukum Islam. Padahal yang merupakan persoalan pokok dari negara-negara sosialisme Arab itu adalah masalah kemiskinan dan korupsi. Sehingga karena itu maka seharusnya Ikhwanul Muslimin itu memprioritaskan pengembangan ekonomi dan merambat ke arah proses demokratisasi. Tapi demokratisasi itu sangat tergantung dari keberhasilan program-program ekonomi
seperti yang ternyata timbul di Turki. Di Turki itu kelompok Islamis itu tidak memulai programnya atau menekankan programnya kepada Islamisasi. Islamisasi itu bahkan sama sekali dihiraukan. Mereka tetap menganut prinsip sekularisme. Tapi yang diutamakan ada dua. Yang pertama adalah program ekonomi, khususnya ekonomi kerakyatan. Yang kedua adalah program integrasi dengan masyarakat Eropa. Karena melalui integrasi dengan masyarakat Eropa itu, di lingkungan internal Turki akan bisa didorong ke arah proses demokratisasi. Dan hasilnya adalah keberhasilan dari Partai Keadilan dan Pembangunan yang sekarang ini memegang kekuasaan dengan menguasai kursi-kursi di parlemen maupun posisi-posisi puncak di pemerintahan.